Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal karya perencanaan wilayah pedesaan UAS praktek yang diampu oleh Bapak Hamyana SST/MSI. Perkenalkan, saya Tarita Cici Melia dengan NIM 04012175 dari kelas PBB 1A. Adapun latar belakang, yaitu perencanaan pembangunan adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan yang akan dilaksanakan guna untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Perencanaan dimulai dengan penetapan tujuan strategi yang akan dilakukan, serta merumuskan strategi untuk mencapai tujuan yang optimal. Perencanaan ini akan membantu seseorang untuk menganalisis strategi yang paling efektif dan efisien. Pembangunan yang sempurna adalah pembangunan yang bisa diterapkan secara keberlanjutan dan bisa meningkatkan sebuah produktivitas guna untuk mencapai ekonomi yang maksimal. Adapun beberapa rumusan masalah. Yang pertama, potensi wilayah di Desa Selorjo. Yang kedua, sistem pertanian terpadu. Yang ketiga, analisis SWOT. Potensi yang dimiliki di Desa Selorjo ini adalah mayoritas penduduk di sini bermata pencaharian sebagai petani. Budidaya bawang merah menjadi salah satu pendapatan para petani di Desa Selorjo yang menghasilkan keuntungan yang cukup tinggi. Dengan adanya keuntungan yang menjanjikan menjadikan budidaya bawang merah sangat digemari oleh para petani di Desa Selorjo. Para petani di Desa Selorjo membudidayakan bawang merah dengan cara yang masih konvensional. Budidaya bawang merah secara konvensional ini tentunya masih sering menggunakan berbagai jenis pupuk kimia dalam melaksanakan budidaya. Hal ini tentu saja meningkatkan biaya belanja petani setiap tanam bawang merah. Diharapkan para petani bisa beralih ke sistem pertanian terpadu guna untuk menekan dan mengurangi biaya belanja petani setiap tanam dan juga menjaga ekosistem tanah dan meningkatkan sumber daya alam. Sistem pertanian terpadu sendiri juga bisa dikembangkan di Desa Selorjo karena adanya potensi wilayah yang mendukung. Pengertian sistem pertanian terpadu. Sistem pertanian terpadu adalah sistem pertanian yang ramah lingkungan sangat dikedepankan. Salah satu syarat dalam melaksanakan pertanian terpadu adalah harus secara ekologi, dapat diterima dan meminimumkan limbah zero waste. Hal ini bisa menggantikan pupuk kimia yang akan merusak ekosistem tanah apabila digunakan secara terus-menerus. Sisa budidaya bawang merah bisa digunakan sebagai pakan ternak, sehingga hal ini sangat menguntungkan daya tentunya, bisa menekan biaya belanja petani. Karya proposal perencanaan. Optimalisasi lahan pertanian sangat diperlukan, guna untuk menjaga ekosistem tanah dan sumber daya alam tetap terjaga. Hal ini harus dilakukan dengan cara yang tepat dan benar. Salah satunya adalah dengan menerapkan sistem pertanian terpadu. Penerapan sistem pertanian terpadu selain menjaga sumber daya alam yang ada juga akan meningkatkan produktivitas petani sehingga akan tercapai kesenjangan ekonomi yang maksimal. Saiful Hakim 1997 memegang fungsi utama dalam kawasan pedesaan antara lain 1. Menyediakan bahan pangan, kedua, menyediakan bahan sandang, ketiga, menyediakan bahan papan bangunan, keempat, mempertahankan keseimbangan siklus air, 5. Mempertahankan keseimbangan siklus oksigen, keenam, mempertahankan keseimbangan siklus karbon, ketujuh, mempertahankan keseimbangan suhu udara, kedelapan, menekan polusi udara, air, dan tanah, dan yang terakhir, memberikan keindahan dan kenyamanan. Kawasan pedesaan pada dasarnya mempunyai peranan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup dan kehidupan kita sebagai bangsa, baik dipandang dari sisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Dari sisi ekonomi, kekayaan sumber daya alam pedesaan merupakan modal dasar yang dapat digunakan untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi. Budidaya bawang merah dengan menerapkan sistem pertanian terpadu tentu akan meningkatkan pendapatan petani daripada bertani dengan menggunakan sistem yang masih konvensional. Adapun beberapa keuntungan, yang pertama meningkatkan produktivitas lahan, mengurangi risiko usaha tani, konservasi lingkungan. Sistem pertanian terpadu mengembangkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal melalui siklus produksi tertutup, mengefektifkan langkah adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Adapun cara budidaya antara lain 1. Persiapan lahan, kedua, penyiapan bibit, ketiga, penanaman, keempat, pemupukan susulan, kelima, pengairan, keenam, penyiangan, ketujuh, pengendalian OPT, kedelapan, panen dan pasca panen, kesembilan adalah penyimpanan.
Analisis SWOT. Adapun kekuatan dalam sistem pertanian terpadu. Yang pertama, mayoritas bermata pencarian sebagai petani. Kedua, sering membudidayakan bawang merah. Ketiga, meningkatkan ekonomi dan nilai jual bawang merah. Keempat, meningkatkan produktivitas petani. Kelima, menjaga ekosistem sumber daya alam wilayah desa Sidoarjo. Dan yang terakhir, menekan biaya belanja petani. Adapun beberapa kelemahan, yang pertama, kurangnya pengetahuan petani dalam menerapkan sistem pertanian terpadu. Yang kedua, masih menggunakan pupuk kimia dalam melaksanakan budidaya. Yang ketiga, kurangnya minat petani dalam penerapan sistem pertanian terpadu. Adapun berbagai peluang antara lain: 1. Tingkat konsumsi bawang merah yang semakin hari semakin meningkat. Kedua, harga jual bawang merah yang tinggi karena bebas bahan kimia. Yang ketiga, sumber daya alam yang mendukung diterapkannya sistem pertanian terpadu. Adapun beberapa ancaman antara lain: 1. Memperebutkan limbah panen antara petani dan peternak. Yang kedua, harga ternak yang semakin tinggi akan mengakibatkan petani kesulitan untuk menambah hewan ternaknya. Dapat disimpulkan bahwa sistem pertanian terpadu adalah sistem pertanian terpadu praktek pertanian yang ramah lingkungan, sangat dikedepankan. Salah satu syarat dalam melaksanakan pertanian terpadu adalah harus secara ekologi dapat diterima dan meminimumkan limbah zero-waste. Pertanian terpadu adalah praktek pertanian yang mengintegrasikan pengelolaan tanaman, ternak, dan ikan dalam satu kesatuan yang utuh. Antara ketiga jenis usaha tersebut, tanaman, ternak, ikan, harus terdapat aliran energi biomasa. Hal ini harus dilakukan dengan cara yang tepat dan benar. Salah satunya adalah dengan menerapkan sistem pertanian terpadu. Penerapan sistem pertanian terpadu selain menjaga sumber daya alam yang ada juga akan meningkatkan produktivitas petani sehingga akan tercapai kesenjangan ekonomi yang maksimal. Adapun beberapa saran yang ingin disampaikan. Dengan adanya proposal perencanaan ini diharapkan petani bisa beralih ke sistem pertanian terpadu guna untuk meningkatkan produktivitas dan menjaga sumber daya alam di Desa Sidoarjo. Dengan adanya hal ini diharapkan pemerintah ikut serta dalam hal ini. Peran pemerintah di sini yaitu memfasilitasi media belajar petani agar bisa menambah wawasan dan meningkatkan ilmu pengetahuan petani. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.